Di pers berikut ini kami akan menyampaikan nama-nama 13 orang yang dinyatakan sebagai pasien COVID-19. Yang pertama adalah kasus 098 dengan inisial HRS, laki-laki usia 49 tahun, dengan alamat distrik Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Kemudian kasus 099 dengan inisial MST atau Mike Seratengo, perempuan usia 56 tahun, dengan alamat Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Kemudian kasus 100 dengan inisial DDT, laki-laki usia 46 tahun, beralamatkan di Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Yang berikut kasus 101 dengan inisial TRY, laki-laki usia 46 tahun, dengan alamat Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Yang berikut adalah kasus 104, oleh karena tadi kasus 102 dan 103 sudah terlapor, maka kasus 104 dengan inisial BSH, laki-laki usia 47 tahun, beralamatkan di distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura. Kemudian kasus 105, yaitu inisial YCL, laki-laki 45 tahun, beralamatkan Kelurahan Tembagapura, distrik Tembagapura. Dan kasus 106 dengan inisial RZS, laki-laki usia 32 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kasus 107, inisial MCS, laki-laki usia 24 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian 108, kasus 108 dengan inisial WLS, laki-laki usia 28 tahun, beralamatkan Tembagapura. Yang berikut kasus 109 dengan inisial SMS, laki-laki usia 49 tahun, beralamatkan Tembagapura. Kemudian kasus 110 WGK, laki-laki usia 41 tahun, beralamatkan di distrik Tembagapura. Dan kasus 111 SDT, laki-laki usia 42 tahun, beralamatkan di Tembagapura. Dan inisial 112 dengan inisial ALF, laki-laki usia 53 tahun, beralamatkan Tembagapura. Demikian rekan-rekan pers, perkembangan kasus COVID-19 hari ini 10 Mei 2020 di Kabupaten Mimika. Selanjutnya kami memberikan kesempatan buat rekan-rekan pers. Sebelumnya terima kasih. Pak Ari, di sini ada data bahwa 6 orang yang OTG itu terkonfirmasi COVID. Saya lihat data juga secara nasional juga banyak OTG juga yang langsung lompat ke positif begitu Pak Ari. Nah, yang jadi pertanyaan saya,
ternyata untuk menjadi COVID itu tidak perlu sakit dulu. Berarti kan jangan jumlah OTG kita kan banyak ini, Pak Ri. Berarti ada potensi orang yang tanpa gejala bisa menularkan jika mereka tidak tertib social distancing. Ya. Nah, apa langkah-langkah pemerintah menghadapi OTG yang kita tidak tahu OTG mana yang positif, OTG mana yang tidak. Nah, apa langkah-langkah pemerintah? Karena berdasarkan data ini ternyata banyak OTG yang langsung ke COVID. Mereka tanpa gejala, tanpa sakit. Begitu. Ya. Mungkin itu Pak Re pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya, Mas Hani, terima kasih. Mas Hani, yang ditanyakan oleh Mas Hani, kita tahu bahwa di seluruh dunia pengendalian COVID-19 yang hari ini menjadi suatu regulasi atau kebijakan di Indonesia maupun di Kabupaten Mimika adalah stay at home. Aktivitas ODP dan OTG ini sama dengan mereka yang tidak ditetapkan statusnya atau mereka yang masih tetap sehat. Oleh karena itu, untuk menghindari kontak antara ODP dan OTG, PDP dengan orang sehat, maka mestinya harus kita tetap lakukan stay at home, tetap tinggal di dalam rumah, menggunakan masker, kemudian melakukan social distancing dan physical distancing, mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir selama 20 detik, itu adalah cara-cara yang efektif, murah, mudah dilakukan, dan ini bisa dilakukan secara mandiri, serta berkesinambungan. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa lebih dari 95% ODP, OTG, jadi sekitar 1.300-an orang dan hingga 1.400 orang ini melakukan isolasi mandiri. Disinilah yang menjadi permasalahan. Tapi saya pikir dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, di minggu depan akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pergerakan. Karena kita tahu virus ini menular terlalu gampang. Penularan COVID-19 dari orang ke orang itu bersamaan dengan pergerakan orang atau pergerakan masyarakat. Kemana masyarakat bergerak, virus itu pun ikut bergerak. Sehingga sampai hari ini cara yang efektif ya, memang harus melakukan social distancing, stay at home, menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam beberapa hari akan melakukan hal pengawasan terhadap pergerakan kota dengan melibatkan unsur baik itu unsur distrik, kelurahan, dan dari tim gugus sendiri akan juga melibatkan ketua-ketua RT. Kami pikir itu. Social distancing dalam artian bahwa jika aktivitas secara terus-menerus, meskipun menjaga jarak itu dilakukan, tetapi aktivitas ini secara terus-menerus tetap terjadi, maka perpindahan virus ini dari satu orang ke orang lain ini tetap masih terjadi. Kami berpikir bahwa pada pertemuan hari Jumat kemarin antara pihak eksekutif, dalam hal ini tim gugus tugas dengan DPRD Kabupaten Mimika, sudah ada kesepakatan untuk bisa melibatkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat untuk ikut bersama-sama bagaimana memikirkan dan mengambil keputusan untuk karyawan PT Freeport yang ada di wilayah Tembagapura. Karena kita tahu sendiri bahwa situasi ini memang situasi yang sangat sulit di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga di Timika,
ketika social distancing atau stay at home itu dilakukan, ada hal yang harus dikorbankan, yaitu ekonomi. Oleh karena itu, saya pikir duduk bersama antara pemerintah Kabupaten Mika, pihak manajemen PT Freeport, dan juga pemerintah pusat, ini pasti akan ada jalan keluar, ada win-win solution-nya. Satu hal yang mungkin harus tetap kita sikapi secara positif, yaitu PT Freeport juga turut berkontribusi untuk upaya bagaimana pengendalian penyebaran COVID-19 ini supaya bisa diperlambat. Menurut kami, social distancing ini menjadi penting, tetapi stay at home itu juga harus menjadi satu pertimbangan yang ini, atau stay at home. Jadi tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, work from home, ini menjadi alternatif terbaik. Karena apapun cara untuk mengatasi percepatan penularan COVID-19, yaitu adalah stay at home, jadi social distancing, kemudian tetap tinggal di rumah, cuci tangan pakai sabun, tetapi untuk kebijakan di workplace, di tempat kerja, maka pemberlakuan dekontaminasi terhadap benda-benda itu menjadi penting. Namun hari ini memang harus kita lihat bagaimana di wilayah Tembagapura dengan suhu, dengan iklim, curah hujan yang tinggi. COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini salah satu karakteristik atau sifat dari virus ini sendiri, dia bertahan, bisa menyesuaikan dengan suhu ruangan. Nah, kelembaban yang cukup tinggi di wilayah Tembagapura ini membuat SARS-CoV-2 atau virus corona tipe 2 ini akan bisa bertahan lama. Dan menurut kami, di wilayah dengan iklim, dengan curah hujan yang tinggi, penyakit saluran pernafasan itu menjadi rentan, kemudian apalagi pada mereka yang punya riwayat misalnya gangguan paru atau gangguan diabetes, ada penyakit diabetesnya, kemudian ada gangguan jantung, ini akan menjadi rentan. Tetapi memo interoffice yang dikeluarkan oleh PT Freeport sejak bulan Maret lalu itu memberikan pilihan buat masyarakat, buat para karyawan di wilayah PT Freeport. Saya pikir ke depan ini harus diwajibkan buat mereka yang punya riwayat penyakit, termasuk penyakit infeksi, misalnya TB ataupun HIV, ini harus memang dikeluarkan dari lokasi Tembagapura. Saya pikir itu. Mari satu kembali soal Freeport di atas. Ya. Selalu ada informasi dan selalu dipaparkan manajemen bahwa jaga jarak atau hal yang diimbau oleh pemerintah sudah dilaksanakan, tapi faktanya di atas kita mendapatkan banyak foto-foto atau video-video yang kelihatannya tidak sesuai apa disampaikan oleh PT Freeport secara umum. Saya punya data-data banyak foto yang dikirim dari atas, itu ternyata social distancing sebenarnya tidak ada, tidak berlaku, itu hanya dalam laporan saya sebenarnya saya lihat. Banyak video-video dan rekaman yang dikirim oleh teman-teman dari atas. Kemudian mereka minta supaya betul-betul itu ada yang mengawasi langsung, karena faktanya di lapangan tidak seperti itu. Pekerjaan kerja masih tetap bergerombol, masih tetap antri makan, dan tetap masih tidak mengimbau, tidak mengikuti imbauan yang disampaikan oleh pemerintah terkait supaya tidak terjadi penularan. Ini saya juga ada foto-foto Pare, saya kasih lihat. Ada foto-foto banyak yang dikirim dari teman.
Nah, buktinya bahwa Tembagapura saat ini menyumbang kasus yang tertinggi. Kira-kira ada langkah-langkah tegas dari tim COVID, terutama pemerintah, untuk bisa lebih tegas terhadap manajemen PT Freeport Indonesia? Atau ada rencana dari tim Satgas untuk berkoordinasi dengan manajemen Freeport untuk melihat langsung kondisi di atas? Ini sangat berbahaya di atas, Pak. Ini teman-teman karyawan mau menyampaikan langsung, tapi ya itulah, mereka takut dengan manajemen. Saya pikir kalau ini tidak ditindak atau tidak ditindaklanjuti secara cepat, Pak Rey, saya pastikan di atas pasti semakin banyak. Itu aja Pak Rey, terima kasih. Ya, saya pikir ini masukan yang sangat baik untuk kemudian kami bisa menyampaikan kepada Ketua Gugus dan semua tim Gugus. Memang langkah yang tepat adalah melakukan monitoring. Kalau saat ini kami melakukan monitoring melalui pertemuan-pertemuan, tetapi saya pikir monitoring lapangan ini menjadi penting. Tapi substansinya adalah tidak bisa dielakkan bahwa social distancing dengan jumlah karyawan yang padat dalam ruang lingkup yang sempit, saya perkirakan 1 kilometer persegi lebih kurang bisa mencapai 50-75 jiwa ada di situ, yang setiap hari harus bertemu, dan ditambah lagi dengan iklim curah hujan yang tinggi, ini membuat seluruh para karyawan menjadi rentan. Tim gugus yang juga adalah bagian daripada pemerintah Kabupaten Mimika ini sangat berkomitmen untuk bisa mengambil langkah-langkah strategi. Nanti kita lihat di besok hari itu ada rencana pertemuan tim gugus, pertemuan internal tim gugus untuk menentukan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan efektif untuk bagaimana bisa mengendalikan penyebaran penularan COVID di wilayah Tembagapura. Kami pikir secara bertahap pihak manajemen dari PT Freeport sendiri sudah mengembalikan pasien-pasien atau karyawan yang punya catatan ada penyakit komorbid untuk dikeluarkan dari wilayah terjangkit, sedangkan ODP, OTG sudah diisolasi. Sekarang ini adalah karyawan yang sehat. Tetapi saya pikir memang ada sesuatu yang memang harus dievaluasi, yang harus ditinjau di lapangan. Ini masukan yang sangat baik, kami akan menyampaikan ini kepada Ketua Tim Gugus dan semua tim gugus yang ada tergabung dalam tim gugus. Terima kasih.